Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menerangkan bagaimana metode Simplek yang direvisi kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan di program linear, baik ketika kendalanya adalah kurang dari sama dengan semua, atau ketika ada kendala yang bentuknya sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus, ini ya, di rumus yang akan kita pakai. Jadi ini secara manual ini ya, step by stepnya. Nah, ini rumus standarnya, nanti juga saya sandingkan dengan output dari WinISP. Ya, software WinISP akan saya lihatkan juga untuk memperlihatkan bagaimana rumus ini bisa kita pakai gitu ya. Jadi dengan rumus ini akan mempermudah sebenarnya. Oke, Anda perhatikan rumus di situ, yaitu ketika iterasinya 0 dan ketika di sembarang iterasi 0 ya di awal itu ya. Jadi di awal-awal waktu itu rumusnya min C, kemudian 0 dan 0 A, I dan B itu di awal-awal. Jadi di awal-awal itu kita tidak ngitung sama sekali karena sudah dari persoalan kita sudah dapatkan hal itu. Jadi kita identifikasi, maka kita akan dapat C-nya, kita dapat A-nya, kita dapat I-nya, kita dapat B-nya. Kemudian Anda lihat di ketika iterasi sebarang itu ada A, maka A itu adalah sama dengan A yang di atas itu ya. C juga sama dengan C yang di atas. B aksennya itu, B inversenya itu berubah-ubah per iterasinya, dan B kecil itu sama dengan yang di atasnya. Kalau CB itu tergantung dari XB-nya. Oke, mungkin saya ulangi lagi yang penjelasan yang metode Simplek direvisi sebelumnya itu ya. Jadi kalau di sembarang iterasi itu kita lihat di baris XB itu perubahan dari iterasi sebelumnya itu Anda lihat di iterasi 0 untuk iterasi awal itu dan iterasi sebarang itu. Jadi di iterasi sebarang baris XB itu dikalikan dengan B inverse sehingga Anda dapat B inverse A, B inverse dan B inverse B. Oke, kemudian untuk yang baris Z itu dari baris XB itu dikalikan dengan CB. Oke, kemudian ditambahkan dengan baris yang di atasnya. Jadi CB B inverse A tambah dengan min C, Anda dapat CB B inverse A min C. Dengan juga untuk yang lainnya. Oke, kita lihat ini permasalahannya. Ini dalam bentuk di WinISP ini ya, di input data, masih dalam input data. Di persoalan adalah 4x1 plus 3x2 dengan kendalanya adalah 2x1 plus 5x2 kurang dari 12 dan seterusnya itu ya. Oke, itu ada persoalannya. Ini sebenarnya kalau kita mulai di awal Simplek direvisi ya, kita persiapan Simplek tetap ya. Nah, kita lihat ini langkah awal, identifikasi koefisien sesuai dengan rumusnya. Maksudnya di rumus itu ada beberapa koefisien yang akan kita pakai. Jadi ada beberapa koefisien yang kita pakai, nah itu yang kita identifikasi. Dan itu ada kita butuhkan ketika kita akan menentukan baik uji optimalitas maupun ketika kita lakukan penentuan rasio ini ya. Oke. Nah, yang pertama adalah C. C adalah koefisien perkeputusan di Z, di fungsi tujuan. Karena ini tidak ada variabel artificialnya, hanya slack atau karena kendalanya adalah kurang dari semuanya,
maka di C itu isinya hanya variabel utusan. Kalau nanti ada artificial, maka bisa muncul di C itu ada variabel surplus. Karena variabel surplus dia tidak pernah menjadi solusi awal. Yang menjadi solusi awal adalah variabel stack dan variabel buatan atau artificial. Oke, sehingga A adalah koefisien variabel utusan di kendalanya, yaitu di bawah X1 itu ada 233, yang X2 515. Itu adalah A-nya. Dan ini kita pakai A, kita pakai C, kita pakai B adalah ruas kanan, ini juga kita pakai. Artinya dia di iterasi itu tetap kita butuhkan ya untuk menghitung baik ruas kanannya ketika uji optimalitas, ketika kita akan mencari rasio itu ya. Kemudian B inverse, nah ini B inverse ini akan terlihat ketika kita sudah persiapan simplex, karena B inverse itu letaknya di bawahnya variabel basis. Variabel basis awal kita adalah slack 1, slack 2, dan slack 3, sehingga di bawah itu kita akan punya 100, 010, dan 001 di kendalanya. Dia adalah B inverse dan dia dalam bentuk identitas. Oke, solusi visible awalnya adalah XB, variabel basisnya adalah S1, S2, dan S3. Nah, CB adalah koefisien yang bersesuaian dengan variabel basis. Karena XB-nya adalah S1, S2, S3, maka CB-nya 0. Itu 0 adalah miliknya S1. Kemudian 0 berikutnya miliknya S2, 0 berikutnya itu miliknya S3. Jadi CB adalah variabel koefisien berbasis saat itu di fungsi tujuan. Saya ulangi lagi, CB adalah koefisien variabel basis saat itu di fungsi tujuan. Fungsi tujuan tetap fungsi tujuan yang awal itu. Jadi Z sama dengan 4x1 plus 3x2 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3. Oke. Nah, kemudian karena kita sudah punya solusi yaitu S1, S2, dan S3, maka kita akan uji optimalitas. Uji optimalitas itu kita cek koefisien non basisnya di fungsi tujuan. Non basisnya adalah X1 dan X2. Nah, kita cek nilainya. Nah, di sini kita belum menghitung karena kita sudah punya yang tadi itu ya, C itu kan. Nah, ketika kita melakukan uji optimalitas, itu rumusnya, Anda lihat lagi rumusnya tadi, itu menggunakan min C. Min C, kita cek min C. Min C adalah C-nya 43, maka min C adalah min 4 dan min 3. Nah, karena persoalan kita adalah memaksimalkan, dan di situ koefisiennya masih bernilai negatif, maka pasti belum optimal. Anda lihat di situ tabel dari miliknya WinGSB. Nah, di situ yang C, J, J itu, tapi tandanya berbeda dengan kita. Dia positif, kita yang negatif gitu ya. Jadi berbeda di situ saja dengan WinGSB. Nah, kemudian setelah belum optimal, pasti kita akan menentukan variabel masuknya. Maka kita masuk ke iterasi yang pertama, itu menentukan variabel masuk. Variabel masuk adalah variabel non basis, yaitu X1, X2, yang koefisien yang paling negatif. Karena kita memaksimalkan, maka yang paling negatif yang kita cari. Oke, yang tadi non basis adalah X1, X2, koefisien adalah min 4 dan min 3. Yang paling negatif adalah min 4, sehingga X1 menjadi variabel yang masuk karena dia paling negatif. Dan kita identifikasi K sama dengan 1, yaitu kolom 1 sebagai kolom pivot. Ingat, kolom 1 sebagai kolom pivotnya. Nanti kita akan mencari variabel keluar, sehingga kita akan punya baris pivot yang akan kita identifikasi dengan R, gitu ya. Jadi kolom pivot dengan K,
Selanjutnya kita akan menentukan variabel yang akan keluar. Oke, tadi kita sudah menentukan variabel masuknya. Sekarang kita tentukan variabel yang akan keluar. Variabel keluar itu adalah variabel yang rasionya paling kecil ya. Dalam hal ini karena masih awal, maka kita belum menghitung. Jadi kita masih belum ada hitungannya, kita masih punya koefisien yang kita identifikasi awal tadi, yaitu ruas kanan kita bagi dengan kolom pivot. Ini adalah AIJ, aksen adalah kolom pivotnya, yaitu di tempat di mana variabel masuknya itu berada. Kita punya kolom pivot, kemudian ruas kanan adalah B, yaitu 12, 9, dan 15. Sehingga rasionya adalah 12 bagi 2, 9 bagi 3, 15 bagi 3. Jadi kita punya 6, 3, dan 5. Kalau dari rasio, yang terkecil adalah 3. Maka koefisien yang kedua itu akan terjadi perubahan solusinya. Solusi Fischl, solusi basisnya adalah X2 akan diganti dengan X1. Oke. Nah, X2 menjadi variabel yang akan keluar. Kemudian kita identifikasi R sama dengan 2. R sama dengan 2 itu kita gunakan nanti ketika kita mencari B inverse. Jadi kita identifikasi R yaitu baris yang kedua dari kendala atau kendala yang kedua yang tempatnya variabel yang akan keluar. Nah, sehingga kita punya solusi Fischl yang baru yaitu XB adalah S1. Nah, ini S2 diganti dengan X1, kemudian S3 tetap. Oke, ini adalah solusi basis barunya. Untuk proses berikutnya, kita akan menentukan matriks B inverse yang baru. Tadi B inverse yang lama adalah identitas, sekarang kita cari B inverse yang baru. Oke. Penentuan B inverse yang baru dengan menggunakan B inverse yang lama ya. Dengan kita punya informasi K1 itu kolom, K sama dengan 1 itu kolom pertama, itu tempatnya kolom pivot, dan R sama dengan 2 itu tempatnya baris pivot. Oke, itu hasil identifikasi kita. Nah, kemudian untuk menentukan B inverse yang baru, kita punya rumus E kalikan B inverse yang lama. E kita mulai dari nu, maka kita akan mencari nu. Nu ini adalah rumusnya A11 aksen dibagi dengan A21 aksen dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu ada saya taruh di situ. Kolom pivotnya itu AJ aksen itu 2, 3, 1. Jadi I-nya ada 2 ya, A2J itu ya. 2, 3, 3. Dan tadi kita punya informasi bahwa kolom ke-1 tempatnya kolom pivot yaitu 2, 3, 3, dan R sama dengan 2 itu ada depannya baris pivot. Jadi nilai 2, 3, 3 itu di nilai yang kedua, di 3 itu adalah elemen pivot. Oke, itu ada elemen pivot. Oke, kita terapkan pada rumus itu adalah A2J aksen itu ya. Yang 233 itu A2J aksen. Oke. Anda lihat di bagian kedua, di bagian elemen pivot itu 1 dibagi dengan A21 aksen. A21 aksen itu adalah elemen pivotnya, itu baris kedua kolom ke-1. Itu adalah elemen pivotnya, maka di situ 1 dibagi A21 aksen berarti 1 dibagi elemen pivotnya, sehingga dia adalah 1 dibagi dengan 3. Oke. Dan di atasnya A11 aksen adalah
2. Satu aksen adalah 2 elemen di situ, dan dibagi dengan A2 satu aksen adalah elemen pivotnya, berarti 2 dibagi 3 dan min, jadi min 2/3. Oke, yang bawahnya A3 satu aksen itu adalah 3. Kita lihat di IJ aksen itu ya, itu yang kolom pivotnya. Kemudian A2 satu aksen adalah elemen pivotnya, berarti 3 dibagi 3 dan min, demikian diberi tanda min, berarti itu adalah min 1, makanya adalah nu-nya. Oke, nu-nya sudah kita dapatkan, yaitu min 2/3, 1/3 dan min 1. Kemudian E-nya adalah identitas dengan kolom ke R-nya 2, sehingga kolom kedua diganti dengan nu. Nah, ini adalah yang kita pakai untuk merubah B inverse yang lama menjadi B inverse yang baru. Karena ini adalah mewakili operasi baris elementer yang sudah kita lakukan. Itu sebenarnya. Oke. Nah, ini B inverse yang baru adalah E kalikan dengan B inverse yang lama, maka kita punya B inverse yang baru, yaitu 1, 0, 0, min 2/3, 1/3, min 1, dan 0, 0, 1. Oke, kita sudah punya B inverse yang baru. Nah, kemudian tadi kita punya solusi yang baru, tapi kita tidak menghitung nilainya. Kenapa? Ya, karena memang belum dibutuhkan. Ketika dia optimal, baru kita akan mencari nilainya. Kalau belum, maka kita teruskan nanti ya. Jadi karena sudah punya solusi baru, ya tadi kita punya S1, kemudian kita punya X2, kita punya S3, itu adalah variabel basis barunya. Jadi kita punya solusi basis barunya itu ya. Oke, maka karena solusi basis barunya adalah S1, kemudian X1, kemudian S3, maka koefisien non basisnya adalah X2 dan S2. Itu koefisien non basisnya X2 dan S2. Maka kita hitung koefisien non basis di fungsi tujuannya. Kita gunakan rumusnya, yaitu ketika X2 kita pakai rumus CB B inverse A min C. CB nya ini dari rumus yang tadi yang di awal itu ya, Anda perhatikan lagi nanti, Anda cek lagi. Rumusnya adalah CB B inverse A min C untuk X2 sebagai variabel keputusannya. Nah, CB adalah koefisien variabel basis di Z, di fungsi tujuan. Tadi variabel basisnya adalah S1, maka koefisien di Z-nya adalah 0. Dan X1 koefisiennya adalah 4. Sesuai dengan fungsi tujuan kita. Kemudian S3 adalah 0, maka CB adalah 0, 4, 0. Jadi sesuai dengan urutan yang ada di variabel basisnya. B inverse-nya kita sudah punya, baru saja tadi. A-nya kita sudah punya yang ada di awal identifikasi. C-nya juga ada di awal identifikasi. Oke, CB-nya itu 0, 4, 0. B inverse-nya yang kita dapatkan 0. A-nya, Anda lihat di situ di kolom pertama itu saya beri asterik. Terus di C-nya di kolom pertama saya beri straight. Sebenarnya asterik dan itu sama, artinya tidak kita hitung. Kenapa? Karena di kolom pertama dia miliknya X1. X1 adalah variabel basis. Dia tidak kita hitung. Yang kita hitung adalah X2 yang dia non basis, sehingga yang kita pakai cuma di kolom yang A, di kolom X2 yang kita pakai. Yang C juga di kolom X2 yang kita pakai. Yang kolom X1 pasti dirasinya adalah 0 karena dia adalah variabel basis. Oke, kemudian kita hitung perkalian matik dan vektor itu, kita dapatkan min 5/3, berarti belum optimal. Untuk X2 kita lihat untuk S2. S2 rumusnya untuk mencari koefisien S2 di fungsi tujuan
di iterasi bukan iterasi awal adalah IP P inverse. IP yang kita punya, P inverse-nya. Nah, ini P inverse-nya Anda lihat ada banyak astrik gitu ya. Astrik itu atau bintang ini adalah menyatakan dia tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena astrik itu tempatnya S1 dan S3. Sementara S1 dan S3 adalah parabol basis. Kalau kita hitung pun dia pasti bernilai 0. Nah, kalau kita hitung tidak 0 berarti kita salah hitung. Kenapa? Karena S1 dan S3 adalah parabol basis, pasti di Z, di fungsi tujuan, dia bernilai 0. Karena dia adalah parabol basis. Oke, sekarang S2 kita lihat nilainya adalah 4/3. Koefisien S2 di fungsi tujuan. Maka dia sudah optimal. Artinya S2 tidak bisa memperbaiki fungsi tujuan. Yang bisa adalah X2 karena belum optimal. Oke. Nah, ini kita lihat di output dari WinSP-nya, yaitu X2 akan masuk, slack 1 akan keluar gitu ya. Oke. Iterasi kedua, parabol masuk. Nah, kemudian kita punya informasi tadi adalah uji optimalitas ternyata belum optimal. Oke, karena belum optimal pasti ada parabol masuk. Oke, parabol masuk adalah yang masih bernilai negatif koefisien di fungsi tujuan. Kenapa kalau bernilai negatif? Yang kita pilih karena fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan. Yang negatif itu yang bisa memperbaiki fungsi tujuan. Oke. Jadi X2 adalah parabol masuk. Nilai koefisien adalah min 5/3. Maka kita bisa identifikasi K sama dengan 2. K sama dengan 2 itu, K adalah kolom. Di kolom kedua, tempatnya X2, parabol masuknya. Dia adalah kolom pivot. Oke. Kemudian parabol keluar. Parabol keluar ini karena kita belum punya ruas kanan, belum kita hitung, terus kolom pivot belum kita hitung. Kita tadi baru menghitung koefisien parabol non basis. Yang ketemu X2-nya masih negatif sehingga dia menjadi parabol basis baru. Nah, parabol keluar karena nggak kita hitung, maka kita hitung itu ruas kanan. Bagaimana ruas kanannya? Kita pakai rumus. Rumusnya adalah ini rumus untuk kolom pivot, yaitu P inverse A. Jadi kolom pivot butuh sebagai pembagi. Oke. Nah, P inverse B ini ruas kanan. Nanti P inverse B ini yang akan kita bagi dengan P inverse A. P inverse B ini adalah ruas kanan. P inverse-nya kita sudah punya, B-nya adalah B yang awal, identifikasi awal. Kita punya B yaitu 12, 9, dan 15. Kita kalikan, kita dapat 6, 3, 6. Ini adalah solusinya. Ini sebenarnya solusi di iterasi ini tadi ya. Jadi 6 adalah S1, 3 adalah X1, 6 adalah S3. Bisa lihat di hasil dari WinSP di tabel di atas itu ya. Kemudian P inverse A, P inverse A adalah kolom pivotnya. Kita belum hitung. Jadi kita hitung yang kita butuhkan saja. Untuk baris kolom yang lain nggak kita butuhkan, ya nggak kita hitung. Oke, P inverse A itu A-nya, Anda lihat A. A, kenapa saya beri astrik? Karena itu miliknya X1. Kita hitung untuk X2. Jadi kolom pivot untuk X2, maka kita ambil A-nya adalah untuk yang X2 saja. Dan kita kalikan, dia dapat 13/3, 1/3, dan 4. Dan kita buat rasio itu P inverse A dibagi P inverse B. Maksudnya elemen di P inverse A dibagi dengan elemen di inverse B yang bersesuaian. Bukan P inverse A dibagi dengan P inverse B karena tidak ada ya, ini kan vektor dibagi dengan vektor. Oke. Jadi nanti 13/3 bagi 6, 1/3 bagi 3, dan 4 dibagi dengan 6. Maaf keliru ya. Nanti 6 dibagi dengan 13/3, 3 dibagi dengan 1/3, dan 6 dibagi dengan 4. Yaitu ruas kanan dibagi dengan kolom pivotnya.
Nah, sehingga kita punya rasio adalah 18/13, 9, dan 3/2. Yang mana yang paling kecil? Kita lihat di situ yang mana yang paling kecil. Kalau 3/2 adalah 1,5. Kalau 13/2, jadi dia bisa 1,5 kalau 13 ditambah dengan setengahnya. Setengahnya berapa? 6,5 berarti berapa? 6,5 berarti 19, berarti yang lebih kecil adalah yang 18/13. Maka kita punya identifikasi R sama dengan 1. Jadi S1 menjadi variabel yang akan keluar. Oke. Nah, kita punya solusi baru, yaitu S1 diganti dengan X2. Di X2, X1, dan S3 itu adalah variabel basis kita yang baru, atau solusi basis yang visible itu. Nah, ini kita punya solusi visible yang baru adalah XB, yaitu X2, X1, dan S3. Nah, setelah punya ini apa? Ya, kita uji lagi, uji optimalitas. Uji optimalitas berarti kita mencari apa? Mencari koefisien di fungsi tujuan. Mencari koefisien di tujuan butuh apa? Butuh B inverse. Nah, berarti kita mencari B inverse dulu. B inverse dulu, kita cari B inverse itu membutuhkan E. Untuk dapat E kita butuh nu. Untuk dapat nu kita butuh kolom pivot. Oke, berarti kita gunakan kolom pivot tadi yang hasil sudah kita hitung untuk rasio, kita pakai untuk mencari nu. Nu diperoleh akan dapat E diperoleh akan kita kalikan B inverse yang lama menjadi D inverse yang baru. Nah, itu baru kita akan bisa melakukan uji optimalitas. Oke, ini penemuan D inverse yang baru. Kita punya identifikasi tadi K sama dengan 2 itu kolom pivotnya, kolom kedua, dan R sama dengan 1 yaitu baris pivotnya adalah di baris yang pertama. Oke, itu yang di pojok itu 13/3, 3 dan 4 adalah kolom pivotnya. Ini untuk mencari nu-nya itu ya. Oke, B inverse baru adalah E kalikan B inverse yang lama. Nu, nah ini adalah di atas sana. Kita tadi punya informasi K-nya 2. K-nya 2 berarti itu kolom pivot, R-nya 1, maka yang paling atas itu 13/3 adalah elemen pivot, sehingga di situ menjadi 1 dibagi dengan dia, 1 dibagi dengan 3/13 berarti 1 dibagi dengan 3/13. 1 dibagi dengan 13/3, kita punya 3/13. Oke, kemudian bawahnya adalah min 1/3 dibagi dengan 13/3. Kita punya min 1/13. Bawahnya 4, min 4 dibagi dengan 13/3. Kita punya min 12/13. Maka itu E-nya adalah identitas dengan kolom ke R. R-nya 1 sehingga identitas dengan kolom pertama diganti dengan nu, maka kita punya E. E-nya kita kalikan dengan B inverse yang lama, kita punya B inverse yang baru. Itu saya keluarkan 13-nya seperti 13-nya biar lebih mudah. Oke, kita sudah punya B inverse yang baru untuk melakukan uji optimalitas. Selanjutnya kita lakukan uji optimalitas. Kita ingat bahwa tadi sudah kita dapatkan variabel basisnya atau solusi basisnya adalah X2, X1, dan S3, sehingga variabel non basisnya adalah S1 dan S2. Kemudian kita akan menentukan nilai dari koefisien non basis tadi, yaitu S1, S2 di fungsi tujuan. Ini untuk cek apakah masih ada nilai koefisien yang negatif. Karena kita memaksimalkan. Nah, ini ada rumusnya, CB B inverse. Tadi solusi basisnya adalah X2, X1, dan S3. X2-nya
Koefisiennya adalah 3 di Z semula, dan X satunya adalah 4, S-nya adalah 0, dan B inverse adalah B inverse yang terakhir. Dan kita hitung, kita dapatkan 5 per 13, 14 per 13. Jadi hasilnya adalah semua positif, sehingga sudah optimal. Karena sudah optimal, maka kita hitung XB-nya, solusinya, dan baru kita hitung nilai fungsi tujuan atau Z-nya. Kita menghitung solusi optimalnya XB, yaitu X2, X1, dan S3 sama B inverse B. B inverse sudah ada, dan B itu B yang awal, sisi kanan awal, yaitu 12, 9, dan 15. Kalau kita kalikan, kita akan dapat 18 per 13, 33 per 13, dan 6 per 13. Sedangkan Z-nya adalah CP XB. CP-nya yang tadi yaitu X2 itu 4, X1 itu X2 itu 3, X1-nya 4, dan X3-nya adalah 0. Dengan XB yang kita dapatkan di atas, sehingga kita peroleh Z-nya adalah 186 per 13. Itu adalah fungsi tujuannya, dan solusinya adalah XB tadi. Oke, ini sudah kita selesaikan dengan menggunakan model Simplek yang direvisi, dan kita gunakan rumus pada tabel di awal tadi. Ini adalah hasilnya ketika kita lihat di WinHSP-nya. Itu hasilnya. Ini adalah hasil akhir di WinHSP. X1-nya 2,5, 385, X2-nya 1,3846, dan fungsi tujuannya adalah 14,3077. Ini adalah WinHSP-nya. Oke. Nah, kemudian ketika model Simplek dengan Big M, untuk model Simplek dengan dua fase maupun dual tidak kita bahas ya. Jadi kita bahas yang dengan Big M, adanya M di sana. Oke. Nah, ini tabel iterasi pertama dan sebarang iterasinya, gitu ya. Nah, di sini agak berbeda dengan ketika kendala kita bentuknya kurang dari atau sama dengan ya. Di sini kendalanya adalah ada yang sama dengan sehingga muncul variabel artificial atau buatan, ada yang lebih dari sama dengan sehingga muncul surplus dan variabel buatan. Oke. Nah, kita lihat yang pertama di iterasi awal itu ya, iterasi 0 atau iterasi pertama boleh dianggap seperti itu, iterasi awal. Kalau yang biasa, maksudnya kendalanya kurang dari sama dengan hanya menambah variabel slack, maka di Z untuk variabel keputusan adalah min C. Oke, untuk slacknya 0, untuk frasikannya adalah 0. Tapi yang di sini ketika Big M, sebentar, untuk yang XB-nya sama ya, di bagian kendala itu sama, itu A, di bawahnya variabel semula itu A, terus di bawah slack itu I, dan frasikannya B. Itu sama persis. Yang berbeda cuma di Z. Kenapa berbeda? Karena pada buatan dia punya koefisien M atau min M, kemudian di tabel Simplek dia harus bernilai 0 karena dia adalah variabel basis, sehingga ada kita lakukan substitusi. Nah, itulah yang membedakan antara tabel Simplek ketika kendalanya kurang dari atau sama dengan, dan ketika munculnya variabel surplus maupun variabel buatan. Kita lihat di tabel yang atas, yaitu di iterasi awal. Di situ ada C2 A dikalikan A min C1. Nah, di sini Anda perhatikan
bahwa C1 itu adalah di bawah, di tengah-tengah itu C1 adalah koefisien variabel keputusan dan variabel surplus awal. Jadi C1 adalah variabel keputusannya dan variabel surplusnya itu koefisien di Z awal. Kemudian C2 itu adalah koefisien variabel slack dan variabel artificial awal juga. Jadi C1 dan C2, C1 adalah koefisien variabel keputusan dan surplus, dan C2 variabel slack dan artificial. Jadi C2 adalah variabel basis awal gitu ya. C1 variabel non basis awal gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau ketika tidak ada variabel artificialnya, kita pakai min C. Oh, di sini kita lihat min C itu ya, Anda lihat min C itu. Ketika kita tidak pakai artificial, maka C2 itu isinya 0. Kenapa? Karena slack juga 0 isinya. Artificial nggak ada, maka 0. Maka 0 kalikan A, tinggal min C1. C1 adalah isinya, kalau nggak ada surplus juga, maka tinggal perputusan, persis seperti yang kemarin. Tidak ada bedanya sama sekali. Dan Anda lihat ruas kanan CB kemarin yang tanpa artificial itu pakai CB, ya ini C2B. Kenapa C2B? Karena dia adalah koefisien dari slacknya atau koefisien dari variabel basisnya itu ya. Oke. Jadi yang A, yang kemarin yang tanpa slack itu dia kan 0 kan. ZA itu 0. Ini C2B, C2 itu kan kalau slack 0. Kalau artificial nggak ada, jadi juga 0 itu ya. Jadi maknanya sebenarnya sama. Ketika tidak ada artificial ya seperti yang seperti yang tadi ya, awal ini ya. Oke. Kemudian ketika iterasi yang bagian kendala itu sama, B inverse A, B inverse B tetap nggak berubah. Cuma di Z ini yang berbeda ini ya. Anda perhatikan. Tetapi Anda lihat rumusnya sama, CB B inverse tadi. CB B inverse A min C1. Di bawahnya kalikan CB tambah dengan itu ya. Nanti yang di suatu iterasi ini sama rumusnya, kecuali yang bagian variabel slack dan buatan, karena ada variabel buatan itu ya, jadi dia agak berbeda. Jadi di suatu iterasi kendalanya sama, tidak berubah rumusnya, baik untuk suatu iterasi maupun untuk iterasi awal. Kemudian di Z itu yang di suatu iterasi itu untuk yang variabel semula dan surplus itu sama. Kalau kemarin C ini min C1. Kemudian yang untuk variabel untuk ruas kanan CB minus B sama ya. CB minus B sama, cuma yang di slack dan buatan ini berbeda. Kalau kemarin CB B inverse, ya ini CB inverse min C2. Kenapa min C2? Karena di situ ada variabel buatan. Kalau perbuatan nggak ada, dan pasti dia tinggal slacknya sudah 0, maka CB B inverse itu ya. Jadi bedanya cuma di variabel slack dan buatan, atau variabel slacknya ini ya. Kalau kemarin nggak ada buatan, berarti CB minus CB minus min C2 gitu ya. Oke, untuk yang iterasi ke 0 itu kendala tetap sama, yang
variabel select tetap 0 karena dia variabel basis pasti 0 kan. Itu tidak berubah juga, yang berubah cuma di variabel semula surplus dan luas kanan karena adanya substitusi gitu. Oke. Nah, ini adalah permasalahan yang akan kita selesaikan dengan menggunakan ini ya, ada kita gunakan metode Simplex Big M ya. Jadi paling tidak ada 3 kendala dan ada yang sama dengan, nanti akan muncul variabel artificial, dan yang kurang dari tetap ada select saja, dan yang lebih dari sama dengan muncul surplus dan artificial ini ya. Jadi untuk menggambarkan metode Big M-nya. Oke. Jadi ada 3 kendala. Nah, langkah pertama ya seperti di metode sebelumnya, yaitu dengan mengidentifikasi dari koefisien dari modelnya itu atau persoalannya itu ya, yaitu C1-nya 430. 430 dari mana ya? Pasti dari X1 dan X2-nya. Dan 0 itu muncul dari surplusnya. Di kendala pertama muncul surplus, sehingga kendala koefisiennya adalah 0. Jadi dia adalah C1 adalah fungsi tujuan, koefisien di fungsi tujuan untuk yang variabel di modelnya, yaitu X1, X2 itu variabel putusan, dan 0-nya adalah untuk yang surplus. C1 adalah variabel putusan dan surplus, dan C2 hasilnya adalah variabel slack dan artificial. Jadi M1, M2 itu di kendala pertama muncul M, kendala 2 juga muncul M, yaitu dari koefisien dari artificial. Kendala ketiga 0, yaitu slack-nya gitu ya. Kemudian yang ini adalah Anda lihat di modelnya itu atau di persoalannya ya, berarti ada tambahan lagi 1, yaitu jadi dia ada min 1, 0 di kolom ketiga, ada miliknya surplus nih ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya ya pasti kita akan punya B inverse, yaitu 100, 010 dan 001. Ini B inverse adalah miliknya 3 variabel itu ya. Jadi yang pertama adalah yang artificial, kemudian yang kedua adalah artificial, yang ketiga adalah slack-nya itu ya. Oke. B-nya ruas kanan pasti 12 dan 15 itu ya. Ini hasil identifikasi dan solusi awal, yaitu variabel basis awal adalah R1, R2, dan S2. Yaitu XB-nya adalah R1, R2, dan S2. Ini ya. Jadi kendala pertama, kendala kedua, dan kendala yang ketiga. Kemudian koefisien CB-nya pasti berkaitan dengan XB, yaitu R1-nya M, R2-nya M, dan S2-nya 0. Ya. Ini yang harus diperhatikan adalah ini posisi ketika membuat B inverse harus posisi identitas. Jadi harus di kendala pertama harus ditempatkan yang pertama susunannya itu ya. Susunan dari, kalau karena tabel Simplex-nya dalam bentuk tabel, maka B inverse harus dalam bentuk identitas, yaitu di kendala pertama harus muncul yang pertama, kendala kedua muncul yang kedua, kendala ketiga muncul yang ketiga sebagai variabel basisnya itu, sehingga B inverse akan bentuknya adalah identitas gitu ya. Itu untuk memudahkan proses gitu ya. Nah, kalau bagaimana kalau tidak seperti itu ya, diupayakan seperti itu gitu ya. Jadi nanti bisa aja kalau bentuk tabel bisa aja tidak R1, R2 gitu, tapi bisa slack R1 slack R2 gitu. Kalau 4 kali 4 ya, karena 3 kali 3 bisa saja R1 slack R2. Nah, tergantung dari kendalanya itu ya. Jadi kendala pertama pasti di posisi yang pertama itu. Jadi 100 itu. Kendala kedua pasti di 010, kendala ketiga pasti 001. Jadi ditempatkan posisi variabelnya kalau di tabel Simplex-nya seperti itu ya, biar muncul identitas. Oke.
Selanjutnya setelah kita dapat solusinya, kita akan melakukan uji optimalitas. Uji optimalitas berarti kita akan melihat yaitu nilai dari koefisien variabel basis yaitu X1, X2, dan S1. Karena ini kondisi awal, gitu ya, di rumusnya disesuaikan dengan rumus untuk kondisi awal ini ya. Jadi X1, X2, dan S1 adalah variabel yang berkaitan dengan C1, gitu ya. Ini adalah variabel keputusan dan surplus ini. Ini ada rumusnya. C2 sudah kita identifikasi, C2, A, dan C1 tinggal kita masukkan saja, maka kita hitung, kita dapatkan ini sudah 5N min 4, 6M min 3, dan min M. Di sini tidak atau belum optimal ini ya, yaitu di sisi X1 dan X2-nya. Kalau S1 sudah, karena kita meminimalkan tapi dia masih positif ya, maka kita ambil yang terbesar nilai koefisiennya yaitu 6M, itu adalah yang paling positif, sehingga X2 menjadi variabel yang akan masuk. Nah, ini kita lihat untuk mempermudah membandingkan dengan hasil dari metode Simplex, yaitu X2 yang akan masuk dan yang keluar adalah R1. Nah, kita lihat iterasi 1 adalah mencari variabel yang masuk. Nah, ini sama, kita akan pakai rumus yang ada di tabel itu ya, tabel rumusnya itu. Nanti yang ini adalah variabel yang masuk, yaitu yang paling positif yaitu X2. Maka kita bisa mengidentifikasi K sama dengan 2 untuk kolom yang kedua gitu ya. K sama dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya itu menentukan variabel yang akan keluarnya ini ya. Jadi ini karena ini masih awal, jadi kita nggak menggunakan rumus, yaitu kita pakai yang sudah kita identifikasi ini ya. Jadi A12 ini berarti di kolom kedua dari A besar itu ya. Dari A besar ini kita ambil yang kolom yang kedua, 515 ini kolom pivotnya. Dan B-nya dan ruas kanannya, rasionya nanti kita dapat 12/5, 9/1, dan 15/5. Jadi yang minimal adalah, nah kita lihat ada 3 dan 12/5. Jadi kita punya yang 12/5 yang paling kecil. Sehingga kita bisa mengidentifikasi R1 adalah variabel yang akan keluar. Dan R sama dengan 1. Tadi K sama dengan 2 dan ini R sama dengan 1. Jadi kita punya solusi yang baru yaitu XB adalah X2, R2, dan S2. X2 tadi menggantikan R1-nya. Ini adalah solusi baru yang kita punyai ini ya. Nah, proses berikutnya adalah kita akan mencari B inverse yang baru. Tadi B inverse adalah identitas. Nanti kita cari B inverse yang baru. Oke. Itu dengan informasi K sama 2 dan R sama 1. B inverse baru sama dengan E kalikan B inverse yang lama. Nu-nya adalah tadi, seperti 5 tadi ya. Nah, kan K2 itu R-nya 1, maka di kolom di baris yang pertama. Maka tadi elemen V-nya adalah 5, sehingga dia dari 1/5 gitu ya. Dan tangannya tadi kan 1 ya, maka dia min 1/5. Dan yang bawah adalah tadi ada 5, maka min 5/5 atau min 1. Kita punya Nu seperti itu, maka kita punya E adalah di kolom ke R itu kita masukkan Nu, sehingga E-nya adalah seperti itu. Dan kita kalikan dengan B inverse yang lama, kita akan dapat B inverse yang baru. Ini adalah B inverse yang baru. Dan begitu kita bisa melakukan uji optimalitas dengan menentukan koefisien Z untuk variabel non-basis. Oke. Uji optimalitas non-basisnya adalah X1, S1, dan R1. R1 tadi diganti oleh X2 ya, jadi adalah non-basis. Nanti kita akan menghitung koefisien non-basisnya di Z.
di fungsi tujuan. Ini Pak, rumusnya adalah ini informasi CB-nya. CB tadi adalah yang mana adalah X2 dan R2 dan S. X2 3, kemudian R-nya 0, S2-nya adalah 0. Kalau C2 itu adalah tadi susunan dari R, kemudian R dan S. 2 tadi, maka dia M kemudian 0. X1 dan S1, ini X1 adalah variabel semula dan S1 adalah variabel surplus. Jadi rumusnya sama, yaitu CB B inverse A min C1. Oke, CB sudah ada, B inverse-nya yang baru saja kita dapatkan, A-nya adalah di bawahnya, dia di tabel awal tadi, atau dia koefisien kendala untuk variabel semula dan variabel surplus. C1 sudah ada, yaitu miliknya X1, miliknya X2, dan miliknya S1. Ini kita lihat. CB-nya 3M0, B inverse-nya itu yang tadi, A-nya kita lihat yang kolom kedua kosong karena X2 adalah variabel basis. Di C1 juga sama, X2 variabel basis, maka dia diberi asterisk karena tidak dihitung. Yang kita dapatkan adalah 6/5 plus 13/5M terus kosong, dan min 3/5 plus 1/5M, dan min 4 kosong 0 itu ya. Hasilnya adalah 3/5M min 14/5 dan 1/5M min 3/5. Belum optimal ya, karena kita akan meminimalkan sementara masih ada yang positif. Positifnya karena ada M dia, 13/5M dan 1/5M. Kemudian untuk yang R, rumus untuk R adalah CB B inverse min C2. CB-nya sudah ada, 3M0, B inverse-nya ini yang 2 asterisk karena apa? Karena R2 dan S2 adalah variabel basis, sehingga dia pasti 0, maka tidak kita hitung. Oke. Dan juga untuk C2-nya kan yang tadi variabel basis, yaitu R2 dan S2, maka kita hitung. Kalau kita hitung untuk R1, hasilnya adalah 3/5 min 6/5M, nanti dia adalah negatif, maka dia optimal, atau R tidak bisa memperbaiki fungsi tujuan. Yang bisa adalah di situ sama-sama positif, yaitu bisa X1, bisa juga S1. Kalau kita lihat di tabelnya seperti ini, tabel di WinSP, iterasi berikutnya adalah variabel masuknya. Kita sudah tahu tadi, yang paling positif adalah X1. Oke, identifikasinya K sama dengan 1. Kolom pivot adalah kolom yang pertama. Oke. Kemudian variabel keluarnya, karena ini sudah di dalam iterasi, tidak iterasi awal, maka kita belum punya karena belum menghitung. Maka kita harus menghitung ruas kanan dan kolom pivotnya. B inverse A adalah untuk menghitung kolom pivotnya. A-nya yang 2 tidak diikutkan karena X2 ini ya, variabel keluarnya kan kita cek untuk yang X1 yang variabel masuk tadi, koefisien di X1, sehingga X2 dan S1 tidak kita ikutkan karena yang kepilih adalah X1. Jadi kita punya 2/5, 3/5, dan 1 itu adalah elemen di kolom pivot. Ruas kanannya adalah ini, B inverse B ya. B-nya adalah B awal, selalu B awal, sehingga kita punya itu. Yang rasio adalah 12/5 dibagi 2/5 menjadi 6. 33/5 dibagi 13/5 berarti 33 dibagi 13. Kemudian
3 dibagi 1 Anda dapat 3, maka ini adalah hasilnya. 6, 3, ada 3, berarti yang terkecil ya pasti 33/13 karena kurang dari 3, yaitu kita dapatkan yaitu yang kedua, itu R sama dengan 2, yaitu miliknya siapa? Ya, miliknya R2 yang akan menjadi variabel yang akan keluar. Oke, identifikasinya R sama dengan 2. Maka kita punya solusi baru, yaitu kita punya X2 kemudian X1 pengganti dari R2 dan S2. Nah, ini solusi barunya. Karena ada solusi baru, maka pertanyaannya adalah apakah sudah optimal? Nah, itu pertanyaannya. Berarti kita butuh uji optimalitas seperti yang tadi. Butuh uji optimalitas, maka butuh B inverse. Butuh B inverse pasti butuh E. Butuh E pasti mencari no. Mencari no pasti butuh apa? Iya, kolom pivot. Oke. Kita akan menggunakan B inverse yang baru dengan informasi K sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Jadi di kolom ke-1 di baris yang kedua, di kolom yang ke-1 maaf, itu kita akan dapatkan baris kolom pivot yang sebagai penentu untuk no, dan R sama 2 berarti di baris yang kedua itu tempatnya elemen pivot. Oke, itu ya no-nya dari yang atas tadi ya, dari B inverse A tadi. Nah, akan didapatkan min 2/13, 5/13, dan min 5/13. Sekarang sama dengan sebelumnya, sehingga E adalah identis dengan kolom PR, kolom kedua itu diganti dengan no. Maka kita punya B inverse yang baru. 13-nya saya keluarkan biar mudah. Kalau sudah punya B inverse yang baru, apa yang dilakukan selanjutnya? Ya, kita teruskan untuk menguji apakah solusi X2, X1, dan S2 itu optimal. Kita nggak perlu mencari nilainya, karena belum optimal. Kalau sudah optimal, baru kita cari XP-nya berapa, Z-nya berapa. Oke. Nah, kita cari di koefisien non basis, yaitu S1, R1, dan R2. Ini adalah koefisien ini adalah non basis yang akan kita cari nilai koefisiennya di Z. S1 punya rumus sendiri, R1, R2 rumusnya sama, yaitu ada dua rumus untuk S1 dan untuk R1, R2. Rumus S1 adalah CB B inverse A min C1. CB-nya pasti yang tadi XB baru, yaitu kita punya CB-nya 340, kemudian inverse-nya itu A-nya tinggal S1 karena X1, X2-nya kan non basis, basis sehingga dia pasti 0, nggak kita hitung. Di fungsi tujuan koefisiennya 0 pasti karena dia basis. Dan juga di C1-nya cuma ambil untuk S1 saja. Sehingga hasilnya adalah, sudah kita hitung hasilnya adalah min 5/13. Berarti sudah optimal karena sudah negatif dan kita meminimalkan. Untuk R1, R2 rumusnya adalah CB B inverse min C2. CB-nya itu B inverse-nya kita sudah punya yang baru, dan untuk C2-nya ya nggak dihitung, untuk S2-nya nggak dihitung. Maka hasilnya adalah 5/13 min M, 14/13 min M, berarti dua-duanya adalah negatif, maka dia sudah optimal juga. Berarti untuk S1 dia sudah tidak bisa memperbaiki Z, R1, R2 juga tidak bisa memperbaiki Z, sehingga solusinya sudah optimal. Kalau sudah optimal, kita akan mencari nilai fungsi tujuannya. Sebelum mencari nilai fungsi tujuan, kita akan mencari solusinya, yaitu XB-nya. XB adalah X2, X1, dan S2. Rumusnya adalah B inverse B. B inverse sudah kita dapatkan tadi, B-nya yang semula di awal, maka kita akan dapat XB adalah 18/13, 33/13, dan 6/13.
Z-nya berarti CBXB. CB-nya adalah 340. Dari mana 340 itu? 3 itu koefisien dari lihat XB, dari X2. 4 itu koefisien dari X1. 0 itu koefisien dari S2. Oke, sehingga kita dapatkan Z adalah 186 per 13. Berarti sudah dapat solusinya dan sudah berhenti. Terima kasih. Tapi kita bisa lihat di WinSP-nya ini untuk sekedar ngecek saja. Nah, ini adalah solusi akhirnya di WinSP.